Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif dan kali ini kita akan nge-review salah satu power tool on budget lagi. Jadi pada banyak yang bilang apa sih power tool on budget? Power tool on budget itu adalah power tool murah meriah dan ini adalah cordless dengan kualitas yang sebetulnya nggak kalah dengan yang mahal ya, cuman memang ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, power tool apa yang bakal gue bahas kali ini adalah produk dari Xenon. Nah, banyak yang tanya juga di WhatsApp ya, emang bedanya apa sih Xenon sama Molar? Sebetulnya sama, build quality-nya juga sama persis. Yang membedakan antara Xenon dan Molar, Xenon itu sebetulnya produknya Molar. Cuman apa sih bedanya? Bedanya adalah Xenon itu di keluarga 18 volt, sedangkan Molar itu di keluarga 20 volt. Itu yang jadi beda. Kalau build quality semuanya sama. Bedanya cuma warna biru sama orange. Itu aja. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah cordless ya. Ini adalah alat pemotong. Namanya reciprocating. Nah, apa itu reciprocating? Kita langsung unboxing, kita cek apa kelebihan dan kekurangannya dan gimana performanya. Langsung kita tes. Oke, ini adalah boxnya untuk reciprocating dari Xenon. Ya, kalau build quality boxnya hampir semua Xenon ataupun Molar sama. Dia menggunakan case ya, case menggunakan bahan plastik dan lumayan lah untuk power tool on budget. Oke, kita buka apa aja isinya. Nah, di sini kita mendapat buku panduan ya. Saya sih sebetulnya jarang melihat ini. Nah, selain kita mendapatkan unitnya, kita juga mendapat 2 buah baterai. Dan ini adalah baterai 18 volt. Tipe untuk reciprocating ini adalah CDRS 1845. Dia di 18 volt 1,5 ampere hour. Jadi kapasitasnya sama seperti Jigsaw yang kemarin saya review ya. Oke, 2 baterai sudah. Kita juga dapat charger. Ini adalah chargernya. Charger ini di inputnya 100 sampai 240 volt AC dan dia 18 volt, outputnya di 0,8 DC. 0,8 ampere ya, DC ya. Dan ini termasuk sangat kecil, jadi untuk pengecasan ini akan membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya. Jadi ini bentuknya dia chargernya bukan desktop, tapi dia wall charger. Kita juga mendapatkan pisau, ini pisau mata cutting, kita mendapatkan 4. Kita buka aja. Nah, dari 4 ini kita dapat dengan 4 perbedaan ya. Yang 3 ini untuk kayu, dan ini untuk besi. Nah, untuk kayu ini kita dapat yang 6 TPI, tapi pendek. Ya, ini adalah 6 TPI. TPI itu adalah tooth per inch. Jadi tiap inchnya dia ada berapa gigi ya. Jadi hitungannya 6 tooth per inch. Ini juga sama 6 gigi per inci, tapi bedanya dia lebih panjang. Jadi ini untuk pemotongan media besar, ini yang kecil. Dan ini juga kayu, ini 10 TPI, 10 gigi per inci. Jadi ini lebih halus. Jadi kalau kita gunakan ini, kemungkinan potongannya akan lebih halus lagi daripada ini. Ya, ini pemotongannya agak kasar tapi dia cepat. Dan ini 18 TPI, 18 tooth per inch atau 18 gigi per inci. Nah, ini untuk besi atau metal ya. Kita bisa memotong aluminium ataupun besi-besi yang seperti besi holo ataupun baja ringan, kita bisa gunakan ini ya. Oke, untuk matanya kita langsung ke unitnya. Dari segi build quality ini hampir sama dengan Molar. Dia menggunakan slot yang sama yaitu slot LXT ya. Dia juga ada tombol. Nah, di sini nih kelihatannya dia menggunakan variable speednya di tombol ya. Nanti kita tes. Ini adalah pengunci. Ini bukan kiri kanan tapi dia pengunci ya. Pada saat kita kunci ini tidak akan bisa di trigger alias dia terkunci.
ini kita lepas baru kita bisa trigger. Oke, bahan plastiknya sangat solid dan di sini terlihat spesifikasinya. Jadi dia satuannya adalah SPM. Dia ada di 3000 SPM. Cutting powernya dia untuk kayu itu dari 0 sampai dengan 100. Nah, untuk stroke-nya, stroke maksimal, stroke itu daya istilahnya itu jarak keluar masuknya itu di 20 mili atau 2 cm. Dan ini bagus sekali. Ini CD RS 1845 build quality. Ini yang hitam ini adalah karet ya. Ini adalah karet, hampir semua power tool pada bagian handle itu selalu di cover dengan karet. Pada saat kita letakkan dia juga ada karet ya, jadi dia tidak sampai menggores di top plastiknya. Di sini ada bumper karetnya. Pada saat kita letakkan dia akan terhadang di bumper karet ini. Oke, secara build quality bagus. Yang saya suka dari reciprocating ini adalah untuk sistem penguncinya. Dia sudah menggunakan sistem quick release ya. Nah, ini juga untuk blade cover sama blade fence-nya ini dia terbuat dari metal plat ya. Tapi metalnya sudah cukup tebal. Kita coba hitung ketebalannya berapa. Oke, kita cek untuk ketebalannya dari plat ini ya. Dia ada di 2 mili, persis di 2 mili. Jadi cukup tebal dan cukup kokoh untuk fence sama blade guardnya ini. Ini adalah fence depan ya, jadi pemotongan dia fence-nya nggak lurus, dia seperti agak cekung karena memang ini pemotongan freehand, bukan seperti kita menggunakan jigsaw yang harus lurus. Oke, saya rasa untuk build quality hampir semua produk Xenon dan Molar build quality-nya ya lumayan bagus. Sekarang kita tes untuk setelah kita pasang baterai. Anda bisa lihat untuk getarannya ya lumayan lah. Untuk sekelas reciprocating ini memang ya wajib bergetar karena dia menggunakan sistem stroke ya. Jadi pasti ada getaran. Cuman ini memang lebih kasar dari getarannya dari jigsaw punyanya Xenon juga ya. Kalau punya Xenon tuh bener saya nggak tahu kenapa dia bisa halus. Yang ini memang agak kasar, cuman kita lihat nanti pada saat penggunaan. Sekarang saya coba untuk pemasangan blade ya, karena ini adalah quick release, jadi cara pemasangannya cukup mudah. Kita putar menggunakan tangan. Ini sebetulnya spring ya, agak ngeper. Jadi kita masukkan seperti ini. Setelah kita masukkan, kita tekan blade-nya, terus kita lepas. Nah, dia otomatis sudah terkunci, dia tidak akan lepas. Nah, pada saat setelah dipasang blade, getarannya agak lumayan bertambah. Mungkin karena ada beban di sini, tambahan beban, jadi dia getarannya agak bisa dilihat nih. Nah, ini dia ada variable speed, jadi kalau kita pelan, dia bisa pelan, kencang, 3 nih. Speed ketiga 4, dia ada 5 variabel speed kayaknya dari tombol ya. Nah, untuk di baterainya sendiri dia tidak terdapat indikator baterai. Saya juga tidak melihat ada settingan kecepatan di sini. Biasanya di produknya Molar ataupun Xenon tuh biasanya di sini ada untuk merubah speed RPM. Di sini tidak ada, jadi ini memang variabel speednya diatur oleh tombol ini saja. Dan baterainya pun 18 volt sama ya, 1,5 ampere hour, dan dia tidak ada indikator lampunya. Oke, sebelum kita melakukan uji coba pengetesan pemotongan, saya akan mengetes untuk voltase dari baterai reciprocating ini ya. Kita hitung berapa volt, sebab dia di 18 volt ya. Oke, dia ada di 19,8. Ya, Anda bisa lihat ini 19,8, berarti posisi baterai ini adalah full. Oke, untuk posisi baterai sudah, kita akan cek untuk chargernya. Jadi berapa sih voltase yang dikeluarkan oleh charger ini. Oke, kita akan tes untuk kapasitas di sini
tertera bahwa outputnya di 18 volt 0,8 ampere. Oke, kita akan tes berapa voltasenya. Voltasenya di outputnya ada di 21,5 volt. Oke, selanjutnya saya akan mengetes untuk kecepatan SPM-nya ya. Kalau tertera di nameplate dia di 3000 SPM, stroke per menit. Sekarang kita tes untuk kecepatan rendah. Rendah dia ada 1000. Tertinggi dia ada di 2700-an, jadi masih di bawah nameplate yang tertera ya guys. Oh iya, satu lagi bahwa dia juga sudah terdapat LED light ya. Ini adalah LED light, dia pakainya bright light ya. Jadi jika dipencet trigger sedikit, dia sudah nyala. Nah, sekarang kita akan timbang untuk berapa sih sebetulnya berat maksimal menggunakan baterainya. Tapi menurut saya sih masih tergolong ringan ya. Dia di 1400 gram, 1434. Jadi hampir 1,5 kilo, itu sudah termasuk led dan baterai ya, nggak terlalu berat lah. Oke, langsung saja kita uji pengetesan di lapangan. Oke, sekarang kita akan menggunakan untuk menggergaji kayu ini jati Belanda, ini ukuran 7x2,5. Kita akan gunakan mata potong yang panjang. Ini ada mata potong yang agak pendek, cuman TPI-nya sama. Nah, ini nanti akan kita coba untuk metal juga ya. Tapi saat ini saya akan tes untuk memotong kayu. Kita akan coba untuk kayu yang lebih besar lagi. Oke, kita akan tetap memotong menggunakan pisau yang sama. Ini 2 kali lipat ketebalannya dari yang pertama kita potong. Oke, kali ini saya akan memotong untuk besi pipa kotak ya. Ini ketebalan 1,8, 1,7, 1,8 mili ya. Pipa kotak ini saya akan menggunakan untuk mata cutting metal yang 18 TPI. Ini adalah 18 TPI. Kita akan ganti. Oke, sekarang kita tes berapa suhunya. Kayaknya sudah agak sedikit demam ya untuk pemotongan 2 jenis kayu sama 1 pipa. Kita cek untuk blade-nya di 50 derajat Celcius. Untuk di penguncinya lumayan panas juga. Kita cek untuk yang di mesinnya. Mesinnya masih normal di 43 derajat. Ya, saya rasa nggak ada masalah ya. Di 40-an. 40 sampai 43 lah maksimal. Oke, setelah kita lihat tadi uji pemotongan reciprocating dari xenon dengan tipe
CDRS 1845 ini pemotongan tidak ada masalah. Kayu dengan ukuran 5 x 9 cm nggak ada masalah, apalagi yang lebih tipis. Dan tadi juga kita sudah melakukan pemotongan untuk pipa besi ya, pipa kotak besi dengan ketebalan 1,8 mili juga nggak ada masalah. Dengan suhu yang udah tadi kita hitung, di suhu motornya masih normal 40 derajat Celcius, itu saya anggap masih normal maksimal kerja dari motor. Jadi tadi pemotongan nggak ada berhentinya ya, begitu kayu udah langsung besi sambung. Oke, memang tadi pengukuran pada konektor untuk pisau ini memang agak lebih tinggi di 50 derajat karena panas yang ditimbulkan sebetulnya bukan dari motornya, tapi akibat dari gesekan mata pisau dengan objek yang mau kita potong. Jadi panasnya itu timbul dari gesekan tadi, bukan dari motornya. Kalau motornya sendiri di 40 derajat, 41, 42 masih enteng. Oke, saya rasa kalau untuk dari segi apa ya istilahnya kekurangan ya, kalau kita bahas kekurangan dan kelebihan, kalau kelebihannya udah lihat tadi bisa motong udah lebih dari cukup. Kekurangan cuma satu, memang getarannya sangat tinggi sekali pada saat kita memotong ya. Jadi pada saat Anda memotong, usahakan fans ini atau plat untuk pembatas ini harus selalu nempel, jangan sampai dia lepas. Tadi saya sempat agak ketarik, jadi getarannya maju mundur itu karena ininya nggak nempel gitu. Jadi usahakan ini selalu menempel pada bidang objek kerja yang kita potong. Jadi dia akan membuat lebih halus. Nah, worth it atau tidak ini dibeli, ya itu saya kembalikan lagi kepada Anda. Dengan budget yang ya istilahnya on budget ya, kantong-kantong cekak seperti saya ini sangat worth it. Jadi apa sih kegunaan dari reciprocating yang lebih maksimal? Sebetulnya lebih maksimal dipakai untuk outdoor. Kalau indoor saya jarang menggunakan pemotongan besi menggunakan reciprocating. Saya kebanyakan menggunakan gerinda. Jadi kalau untuk pemotongan kayu juga saya paling menggunakan jigsaw atau circular saw. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk pemotongan di luar ruangan. Seperti Anda ingin memotong dahan kering di perkebunan, ini bisa digunakan. Dan ini sangat-sangat membantu karena Anda hanya cukup membawa baterai saja. Oke, saya rasa cukup sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page saya @jonarifDIY. Kita ketemu lagi di project review dan DIY selanjutnya. Sampai jumpa.